Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Del Kak Talino, Cermin Kak Seroga, Basengat Kak Jebata, arus. Ya di sini perkenalkan nama saya Al-Rahman dengan NIM 2230 1070 3007. Di sini teman-teman, dengan video kali ini saya akan membahas tentang materi yang sangat seru, yaitu pertarungan ekologi yang sering disebut dengan deep ekologi dan juga ekologi dangkal atau juga sering disebut dengan shallow ekologi. Penjelasan untuk deep ekologi itu sendiri teman-teman, itu adalah mengenai tentang pendekatan dalam ekologi yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menghargai nilai intrinsik dari semua bentuk kehidupan. Ekologi dalam mengajukan bahwa lingkungan hidup memiliki intrinsik, bukan hanya instrumen untuk manusia. Pendekat ini sering mengusulkan perubahan tentang pola pikir manusia untuk menjaga planet ini. Sedangkan ekologi dangkal tentang mengenai kontras yang sangat berkesinambungan dari deep ekologi itu sendiri. Ekologi dangkal lebih berfokus pada berkelanjutan sumber daya dan lingkungan hidup untuk kepentingan manusia, teman-teman. Pendekatan ini cenderung memandang lingkungan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan usaha konservasi yang sering didorong oleh kepentingan manusia untuk ekonomi dan kesejahteraan. Ekologi dangkal itu sendiri teman-teman tidak selalu memasukkan nilai intrinsik dari alam. Kedua pendekatan ini memiliki filosofis yang mendasar dalam cara memandang hubungan manusia dengan alam, bagaimana harus menjaga lingkungan. Beberapa orang mendukung pendekatan yang lebih dalam, sementara ada juga yang mendukung dengan pendekatan yang lebih dangkal, tergantung pada nilai dan keyakinan pribadi masing-masing, teman-teman. Dari kedua materi tersebut, kita dapat memahami masing-masing kelebihan dan kekurangan deep ekologi dan shallow ekologi. Contoh dari teori tersebut, ekologi dangkal yaitu yang pertama, keterlibatan aktif dalam pelestarian orang-orang yang mendukung ekologi terhadap secara aktif dalam pelestarian lingkungan, termasuk melalui kampanye pelestarian habitat alam, pelestarian spesies yang terancam punah, dan lain-lain. Yang kedua, kesadaran introspeksi deep ekologi menyoroti hubungan yang kompleks antara semua elemen alam. Yang menganut pandangan ini sering berusaha untuk memahami dan menghormati intrognivitas dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari bagi mereka. Sementara itu teman-teman, untuk shallow ekologi itu sendiri pendekatan yang lebih berfokus kepada perlindungan alam dengan mempertimbangkan manfaat langsung yang praktis bagi manusia. Contohnya, 1. Pengelolaan sumber daya alam untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi seperti pengelolaan hutan, industri kayu, atau perikanan yang berorientasi pada ekonomi. Yang kedua, pengembangan berkelanjutan menekankan pada pengembangan ekonomi infrastruktur menggabungkan pertimbangan lingkungan alam seperti konstruksi gedung dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perlindungan habitat. Pelestarian habitat sering kali dilakukan oleh ekologi, yaitu tentang penjagaan hutan dan pemulihan padang rumput yang mendukung peternakan. Selanjutnya, manajemen limbah. Penanganan limbah dan polusi dengan fokus kepada dampak dan kesehatan manusia yang berkelanjutan, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, materi dari saya untuk selanjutnya teman-teman terkait materi implementasi ekologi dan pemerintahan. Jadi teman-teman, pemerintah itu sendiri memiliki peran penting dalam mengimplementasikan praktik ekologi demi menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kehidupan manusia selanjutnya. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah untuk melindungi serta menjaga sumber daya alam
dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah itu sendiri, teman-teman, mengeluarkan kebijakan lingkungan yang mendorong penggunaan energi terbarukan dan emisi gas rumah kaca. Langkah ini penting untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Jadi di sini peran pemerintah itu sangatlah penting demi menggalakkan semangat kesadaran tentang lingkungan melalui program-program yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, berkolaborasi dengan pihak swasta, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk menghindari praktik ilegal tentang lingkungan, pemerintah harus mengeluarkan hukum-hukum yang menjerat bagi oknum-oknum yang mencemari lingkungan, agar lingkungan yang asri tetap terjaga dan juga tetap lestari, dan juga memberikan penghargaan bagi setiap individu ataupun kelompok atau juga perusahaan yang telah berkontribusi dalam mengimplementasikan praktek ekologi yang sehat dan juga tidak mencemari lingkungan. Sekian dari presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.